Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar statistika pada ukuran letak data. Nah, di sini pada ukuran letak data itu meliputi ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, tapi kali ini kita akan belajar kuartil. Nah, kuartil itu apa? Kuartil itu 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, jadi itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, tetapi itu diambil dengan nilainya mana nilainya. Nah, pada kuartil ini itu ada kuartil tengah atau kuartil kedua, Q2, kemudian ada kuartil pertama atau kuartil bawah, Q1, kemudian ada kuartil ketiga atau kuartil atas, Q3. Nah, pertama untuk yang kuartil tengah atau kuartil kedua itu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi sebelum kalian untuk mencari kuartil, kalian harus urutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk yang kuartil pertama itu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Kemudian untuk yang kuartil ketiga itu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Nah, jadi kalau untuk yang kuartil pertama itu nilai tengah yang nilainya kurang dari Q2-nya. Jadi berarti lebih kecil dari kuartil yang kedua yang diambil nilai tengahnya. Kemudian untuk yang kuartil tengah itu nilainya yang lebih besar dari kuartil kedua. Nah, itu diambil nilai tengahnya dari semua data yang lebih besar dari kuartil keduanya. Nah, untuk kuartil data tunggal itu rumusnya QI-nya sama dengan nilai data ke I dikali dengan N plus 1 dibagi 4. Dimana QI-nya itu kuartil ke I tadi yang kuartil pertama, kuartil kedua, atau kuartil ketiga. Nah, ini I-nya itu 1, 2, 3. Dan N-nya ini itu banyak data. Nah, di sini apabila nilai I dikali N plus 1 dibagi 4 itu bukan bilangan bulat, jadi itu bukan 1, 2, 3, dan seterusnya itu, tetapi dia QI-nya itu yang didapatkan, I-nya itu nilainya itu bukan bilangan bulat, tetapi dia itu nilainya desimal. Jadi itu Q1-nya nilainya tuh harus menggunakan interpolasi linier. Nah, misal QI-nya terletak di antara nilai ke R dan nilai dari data ke R plus 1. Nah, ini memakai rumus QI-nya sama dengan XR plus D dikali dengan XR plus 1 dikurangi XR. Seperti itu. Nah, ini D-nya itu, untuk D-nya itu merupakan nilai desimalnya. Kemudian untuk kuartil yang data kelompok itu kita dapat mencari dengan menggunakan rumus ini ya. QI-nya sama dengan LQI plus perempat N dikurangi dengan FKQI dibagi dengan FQI dikali P, dimana ini QI-nya itu kuartil data ke I, kemudian ini sebagai tepi bawah kelas kuartil, tepi bawah kemarin ingat untuk mencari tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Kemudian yang N-nya ini banyaknya data, kemudian yang I-nya ini itu 1, 2, 3. Kemudian untuk FKKI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sedangkan untuk FKI-nya ini itu frekuensi kelas kuartil dan P-nya itu panjang kelas. Nah, lanjut ke contoh. Hitunglah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data berikut. Nah, ini datanya sudah diurutkan. Untuk mencari nilai KI dari tadi rumusnya ini ya. Rumusnya ini I
karena tadi kalau kuartil pertama ini berarti I-nya itu kan Q1. Jadi I-nya 1 dikali dengan N, N-nya tadi berapa? Ditambah 1 dibagi 4, seperti itu ya. Nah, ini Q1-nya ini karena I-nya 1, jadi ini 1/4 dikali N, N-nya 8 ditambah dengan 1, 8 tambah 1, 9, 1/4 dikali 9, 2,25. Nah, posisinya ini di antara 2 dan 3, karena ini kan koma kan. Nah, pada posisi 2 dan 3 ini ada nilai 3 dan 3. Nah, Q1-nya ini 3 ditambah dengan 0,25 dikali 3 min 3. 3 min 3, 0. Ini dikali jadinya 0. 3 plus 0 itu sama dengan 3. Kemudian untuk ini kenapa 3? Kan tadi kan untuk XR-nya itu R-nya itu kan nilai data ke R. Nah, data ke R ini kan yang kedua ini kan 3 kan? Data ke R-nya. Atau R-nya plus 1 seperti itu ya. Jadi ini 3 ditambah 0,25, ini 3 dikurangi 3 karena data keduanya ini 3 dan data ketiganya ini 3. Seperti itu, jadi ini dapatkan 3. Kemudian untuk yang kuartil keduanya, kenapa ini setengah? Kan ini kan harusnya kan tadi kan dibagi N/4. Nah, karena 2/4 itu sama dengan setengah kan, dikali N-nya tadi 8 tambah 1, berarti setengah dikali 9, 4,5. Nah, pada posisi ini yang keempat ini 4 dan 5. Q2-nya berapa? 4 ditambah 0,5. Karena ini nilai desimalnya 0,5, sedangkan ini nilai desimalnya 0,25. Nah, ini tadi rumusnya XR plus 1 dikurangi dengan XR. Nah, XR plus 1-nya ini 4. Ini kebalik, harusnya ini 5 ya. XR-nya kan 4. Ini untuk nilai yang ke R, XR 4. Nah, sedangkan XR plus 1-nya 5. Ini harusnya 5 dikurangi 4. Ini tipe. Nah, ini 5 dikurangi 4, 1, 0,5 dikali 1, 0,5 jadinya 4,5. Kemudian untuk kuartil ketiga, ini 3/4 karena I-nya 3. 3 dibagi 3/4 dikali dengan N plus 1, N-nya 8, tambah 1, 9, 3/4 dikali 9, 6,75. Nah, ini posisinya di antara 6 dan 7. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 dan ke-7, 6 juga 6. Nah, ini kuartil ketiganya ini 6, XR-nya 6, kemudian plus 0,75 karena desimalnya itu 0,75 dikali dengan 6 dikurangi 6. Nah, ini XR plus 1-nya 6, XR-nya juga 6. 6 dikurangi 6, 0. Jadinya sama dengan 6, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu untuk yang tabel distribusi frekuensi yang kelompok. Nah, ini misalkan ada nilai ulangan yang seperti ini, kemudian ini frekuensinya, kemudian ini kamu cari frekuensi kumulatifnya. Ini 5, kemudian ditambah dengan 8, 13, ditambahkan dengan frekuensi yang selanjutnya 10, yaitu 23 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, di sini didapat N-nya, banyak datanya, itu 48. Nah, untuk mencari Q1, ini di posisi di mana? Kita cari memakai rumus untuk data tunggal. Jadi, tadi ini karena Q1 berarti itu 1/4, 1/4 dikali dengan 48 ditambah 1. Nah, itu didapatkan di data ke 56 sampai 59. 48 dikali 1, 49. Kemudian 1/4. Jadi didapatkan 12,25, di mana 12,25 itu berada di frekuensi ini. 13, jadinya ini Q1-nya di 56 sampai 59. Kemudian untuk FK KI-nya itu kan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini kan kelas kuartil ini kan 13. Nah, sebelumnya itu kan 5. Jadi ini KI-nya 5. Kemudian FKI
ini kan frekuensi kelas kuartil. Nah, frekuensi kelas kuartilnya itu 8. Kemudian untuk panjang kelasnya 4. Nah, kita masukkan Q-nya 5, ini L-nya ini 55,5. Kenapa 55,5? Kan batas bawahnya untuk tepi bawahnya untuk mencari tepi bawah kan dikurangin 0,5. Jadinya ini 56 dikurangi 0,5, 55,5 seperti itu ya. Ini dimasukkan 55,5 ditambah dengan 1/4, N-nya 48 dikurangi dengan 5. Ini KKI-nya dibagi dengan 8 dikali 4. Kemudian didapatkan 59. Seperti itu ya. Kemudian ini untuk pembagian kelompok penugasannya untuk kelompok 1 dari presentasi 1 sampai dengan 5 ini mengerjakan ujian kompetensi ke-7 nomor 7 halaman 59. Kemudian ini untuk kelompok 2 itu 6 sampai 10 materi desil dan seterusnya ya. Nah, ini nanti sekreatif kalian untuk menjelaskannya. Jadi kalian itu disuruh menjelaskan sekreatif mungkin. Nah, bisa kalian membuat video berkelompok. Jadi kan ada 5 mahasiswa tuh. Ada 5 siswa. Nah, itu kalian dibagi. Misal yang pertama ini mencari materi atau mengerjakan, kemudian yang kedua video. Jadi kalian nanti pada videonya harus ada keterangannya setiap siswa itu ngapain. Semisal ini pada materi desil. Ini kan materi desil kan ada untuk data tunggal di data kelompok. Nah, semisal satu orang menjelaskan yang data tunggal, kemudian yang kedua data kelompok. Nah, kemudian ada yang mencari materi, siapa yang mencari materi, kemudian ada yang mengedit video atau apa gitu ya. Jadi semua kelompok harus ikut serta dalam pembuatan atau berpartisipasi dalam pekerjaan kelompoknya, seperti itu. Terima kasih. Pelajaran pada hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.